Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, MTSN 13 Tasikmalaya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita matematika untuk pertemuan pertama. Video ini merupakan pembahasan modul pertama yang telah kalian dapatkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, kita lihat materi kita yang pertama itu adalah mengenai bilangan berpangkat ya. Seperti yang telah kalian dapatkan di modul sebelumnya, kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Ini untuk pertemuan pertama kita dalam 2 minggu ke depan. Ya, seperti biasa kita bertemu kembali meskipun hanya dalam dunia maya ya, tapi tetap semangat. Ya, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan setelah kalian melihat video pembelajaran ini, setelah kalian membaca modul yang telah kalian dapatkan, kalian bisa menjelaskan pengertian bilangan bulat yang eksponennya negatif, positif, dan 0. Kemudian kalian juga bisa merubah pangkat positif menjadi pangkat negatif, dan juga sebaliknya, dari pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif. Selain itu, kita juga bisa mengenal arti pangkat positif itu apa dan arti pangkat negatif. Jadi di sini ada 3 kemampuan yang Ibu inginkan kalian dapatkan. Ya. Kita lanjutkan. Ya, langsung saja. Sebelum kita masuk ke operasi, sebelum kita masuk ke sifat, tentunya kalian di sini harus mengetahui dulu ya, apa itu yang namanya bilangan berpangkat. Sebetulnya pelajaran kelas 7 sudah membahas ini, mungkin kalian di rumah ingat yang seperti apa itu bilangan berpangkat. Kita bisa membacanya di sini. Ternyata perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Kita lihat di sini. Di sini Ibu ambil suatu bilangan, oh pangkat. Pangkat itu kita tuliskan di atas. Ini dibacanya adalah 3 pangkat 3. Artinya, karena di sini kita lihat, perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Berarti kalau 3 pangkat 3 bukan 3 dikalikan 3, tetapi diulang. Diulangnya sebanyak apa? Sebanyak 3 kali. Jadi, 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Nah, kita lihat yang ini. Ini ada 8 pangkat 5. Ingat, kalau pangkat bukan dikalikan, bukan 8 kali 5. Bukan ya. Ingat di sini, perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri. Berarti 8 pangkat 5 adalah 8, kita kalikan 8, kita kalikan 8, kita kalikan 8, dikalikan 8. Nah, 8-nya ada berapa? Ya, karena di sini pangkatnya 5, maka 8-nya kita buat 5 kali. Jadi kita kalikan sebanyak 5 kali. Nah, itu pengertian dari suatu bilangan berpangkat. Jadi kalau kita tuliskan secara umum, kita lihat di sini ada A pangkat N, dengan A-nya itu merupakan bilangan pokok, dan N-nya merupakan bilangan pangkat. Kita lihat, berarti kalau 8 pangkat 5, mana bilangan pokoknya? Ya, bilangan pokoknya itu adalah 8. Dan 5-nya ini adalah pangkat. Seperti itu anak-anakku.
Bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjutkan kembali. Setelah kalau kalian sudah bisa memahami pengertian dari bilangan berpangkat, kita masuk ke jenis-jenis dari suatu bilangan berpangkat. Yang pertama, di sini ada bilangan berpangkat positif. Tadi kalian sudah belajar, sudah mengenal mana bilangan pokoknya, mana bilangan pangkatnya, dan yang kita perhatikan di sini adalah kalau pangkatnya adalah positif. Artinya, bilangan pangkat positif itu berarti eksponennya merupakan bilangan positif. Nah, di sini ada contoh, bisa kalian baca. Kalau kita punya, suatu hari ada bakteri, jumlahnya menjadi 2 kali lipat, ini pengamalan dalam sehari-hari ya. Nah, bakteri tersebut sama dengan 1 juta, maka bakteri tersebut pada 1 hari berikutnya, karena awalnya itu adalah 2, baru kita kalikan 1 juta, maka 2-nya itu kita pangkatkan 1. Kalau 2 hari berikutnya, artinya apa? 2 kali 2 kali 1 juta. Oh, berarti karena di sini pengulangan 2-nya ada 2, maka kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 1 juta. Nah, kalau 3 hari berikutnya, berarti kita dapatkan 2 kali 2 kali 2. Berarti pengulangannya ada berapa? 3 ya. Maka 2 ini kita pangkatkan 3 karena diulangnya sebanyak 3 kali. Baru dikalikan 1 juta. Nah, di sini ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3. Nah, ini yang kita namakan pangkat dengan bilangan positif. Bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjutkan. Ya, kita lihat. Tadi masih sama ya, perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat positif. Lihat contoh anak-anakku. Ini 2 pangkat 1. Nah, satunya ini positif. 2 pangkat 2, 2-nya ini positif. 2 pangkat 3, 3-nya ini positif. Dan 2 pangkat 4, 4-nya ini positif. Nah, ini adalah perkalian bilangan pangkat positif. Nah, ini kembali lagi ke definisi kita tadi ya. 2 pangkat 1, oh berarti 2-nya hanya 1. Maka kita tuliskan hanya 2. Sekarang kita lihat. 2 pangkat 2. Oh, berarti 2-nya dikalikan diulang sebanyak 2 kali. Maka di sini kita dapatkan 2 kali 2. Ini juga sama, 2 pangkat 3 ternyata pengulangannya adalah sebanyak 3 kali. Jangan salah lagi ya, 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3, tapi 2-nya diulang sebanyak 3 kali, maka 2 kali 2 kali 2. Begitu juga sama 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4, tapi kita ulang 2-nya sebanyak 4 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kita lihat, maka bisa disimpulkan, lihat, kalau suatu A dipangkatkan N, maka kita dapatkan adalah A kali A kali A sampai kali A dengan A-nya itu berjumlah bilangan pangkatnya, N faktornya. Bisa dipahami ya? Kita balik lagi ke sini. 2 sebagai A, jadi A-nya itu 2. N-nya yang mana? N-nya 4. Maka 2-nya itu akan sebanyak 4. Maksudnya seperti itu. Bisa ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lihat. Ini adalah pengamalan nanti kalau kalian menemukan soal latihan. Tentunya kalian harus mengenal sifat-sifat dari suatu bilangan pangkat positif. Ini ada ya di modul ya, tapi kalau kurang jelas kalian bisa ditanyakan. Kita lihat sifat yang pertama. Ada A dipangkatkan M, dikalikan A dipangkatkan N. Menurut sifat operasi,
Kita lihat A itu menjadi pangkat M tambah N. Dengan ketentuan, sifat bilangan pangkat positif ini, anak-anakku, bilangan pokoknya harus sama, ya. Jadi kalau bilangan pokoknya tidak sama, berarti sifat ini tidak berlaku, tidak bisa dikerjakan, atau tidak bisa menggunakan sifat ini. Maksudnya apa? Kita lihat, ini A bilangan pokoknya A, yang ini juga bilangan pokoknya A. Pangkat tidak apa-apa, beda juga. Maka si bilangan A ini pangkatnya bisa kita satukan. Jadi kalau dikali, maka pangkat menjadi ditambah. Kita lihat contohnya yang ini, yang A juga. Kita punya 3 pangkat 4, dikalikan 3 pangkat 5. Kita lihat, bilangan pokoknya sama tidak? Sama ya. Berapa? Ini bilangan pokoknya. 3. Pangkatnya sama atau beda? Tidak masalah. Ya, artinya yang kalian lihat hanya bilangan pokoknya saja. Nah, menurut sifat A, berarti contoh ini bisa dipakai. Artinya kalau kali, berarti pangkat ditambahkan. Maka ini mendapatkan 3 pangkat 4 tambah 5. Maka hasilnya kita dapatkan 3 pangkat 9. Nanti ini Bu, bagaimana Bu ini diuraikannya? Sama seperti yang tadi. Berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 9, betul. Ya. Kita lihat yang kedua, yang poin B. Ini masih sifat yang kedua. Kalau kalian menemukan suatu pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, kita lihat, masih kita perhatikan bilangan pokoknya, sama atau tidak. Ini sama-sama A, oh berarti sifat ini bisa dipakai. Kalau bilangan pokoknya sama, kalau ininya pembagian, maka menjadi A pangkat M kurangi N. Jadi kalau bagi, pangkatnya jadi dikurang. Kita lihat ke contoh yang ini. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Menurut sifat, kita harus perhatikan dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sama tidak? Sama ya. Ini 2, yang bawah juga 2. Berarti ini bisa disatukan? Bisa. Maka kita dapatkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 kalau menggunakan sifat menjadi 2. Nah, sekarang pangkatnya kita tulis 5 dikurangi. Ingat kalau bagi dikurangi pangkat yang ini, pangkat 3. Jadi kita hanya dapatkan 5 kurangi 3 yaitu 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Bisa dipahami? Selanjutnya ada A pangkat M. Ternyata A pangkat M ini dipangkatkan lagi N. Maka kalau pangkat M dipangkatkan lagi, maka ini kita kalikan saja pangkatnya. Kita lihat contohnya, 5 pangkat 6 dipangkatkan 2. Oh, berarti 5 pangkatnya tinggal kita kalikan 6 kali 2. Maka ini kita dapatkan 5 pangkat 12. Ya. Yang D, kita lihat ada A kali B pangkat M. Lihat, A dengan B ini beda ya. Kenapa? Kalau dalam matematika, kalau simbolnya, hurufnya berbeda, maka berarti angkanya berbeda. Maka A dan B ini tidak bisa disatukan. Karena bilangan pokoknya berbeda. Kalau dipangkatkan M, maka satu-satu saja. Maka A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Ini tidak bisa disatukan karena bilangan pokoknya berbeda. Seperti contoh yang ini. 2 kali 3 dipangkatkan 4. Nah, ini hasilnya berarti 2-nya pangkat 4, 3-nya juga pangkat 4. Kalau ini kali, yang E juga sama. Kalau pembagian juga sama. Ini A per B. Beda dengan yang poin B ya. Ini bilangan pokoknya sama. Kalau yang poin E itu bilangan pokoknya berbeda. Maka si A pangkatkan saja M. B juga sama, pangkatkan M juga. Dengan catatan B-nya itu tidak sama dengan 0. Kita lihat yang contohnya. 2 per 3 dipangkatkan 4. Nah, 2 dengan 3 itu tidak sama. Berarti kita tidak bisa satukan. Maka pisahkan saja. 2, oh berarti pangkatnya jadi 4.
3 juga pangkatnya jadi 4. Nah, itu adalah 5 sifat dari bilangan pangkat positif. Kalau ada pertanyaan nanti menyusul ya. Ya, selanjutnya kita lihat. Ya, yang kedua. Yang kedua itu kita akan masuk ke bilangan berpangkat negatif. Apa ciri dari bilangan berpangkat negatif? Coba kalian lihat. Nah, lihat. A kalau dipangkatkan N, nah N ini positif, tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita rubah menjadi pangkat negatif? Nah, ini anak-anakku, kita lihat ketentuannya seperti ini. Kalau pangkat positif ingin kita rubah menjadi pangkat negatif, cukup kita buat 1 per. Ya, jadi kebalikannya. Kalau A pangkat N, kalau kita ingin rubah menjadi pangkat negatif, tinggal kita buat 1 per A pangkat negatif N. Nah, lihat, asalnya N, positif N, kalau dikebawahkan menjadi negatif N. Begitu juga berlaku kebalikannya. Kalau di atas itu pangkatnya negatif N, ingin rubah ke pangkat positif, cukup kita kebawahkan saja. Kita buat 1 per, kita buat kebalikannya. Maka kita dapatkan 1 per, lihat, ini asalnya pangkat negatif. Kalau kita buat jadi positif, tinggal kita buat kebawahkan, dikebalikannya. Jadi 1 per A pangkat N. Ini juga catatannya A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini yang sering dipertanyakan. Jadi hati-hati ya. Kalau positif bisa dirubah ke negatif, kita buat kebalikannya, tinggal kita tambahkan 1 per. Begitu juga sama kalau pangkat negatif, kita akan buat jadi pangkat positif, kalian cukup buat kebalikannya. Jadi tinggal 1 per A pangkat N. Kita lihat contohnya agar lebih jelas. Ya, kita lihat. Coba kalian perhatikan, di sini ada 6 pangkat 3. Ya, 6 pangkat 3 ini pangkat apa? Positif atau negatif? Positif ya. Nah, coba rubah pangkat positif ini ke pangkat negatif. Artinya apa? Tinggal kita buat kebalikannya. Nah, berarti 6 pangkat 3 ini sama dengan, kalau kebalikan itu kan pasti 1 per. Nah, 1 per 6 pangkat 3 kita kebawahkan, tulis kebawahkan, dan 3-nya menjadi negatif. Sudah cukup sampai situ. Ya. Begitu juga ini pangkat negatif. Coba rubah ke pangkat positif. Soal itu biasanya seperti itu. Ingat, oh negatif ke pangkat positif berarti sama saja. Artinya kita buat kebalikannya. Nah, maka kita tuliskan 1 per, ini asalnya 10 pangkat negatif 4, maka kita kebawahkan menjadi 10 pangkat 4. Nah, sudah, ini jadi pangkat positif. Seperti itu. Bisa? Bisa ya, mudah-mudahan tidak bingung. Ya, itu untuk pangkat negatif. Terakhir, kita lihat bilangan berpangkat 0. Ya. Nah, yang harus kalian lihat, ternyata kita sudah definisikan kalau suatu bilangan berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Dengan catatan A-nya atau bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Jadi nanti kita lihat di sini contohnya 3 pangkat 0, 1. Ya. 5 pangkat 0, 1. Negatif 3 pangkat 0, 1. Nah, jadi kalian tidak usah susah-susah lagi. Kalau suatu bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Sejuta pangkat 0, 1. Ya. Tapi dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0.
Ya, itu video pembelajaran untuk modul pertama kita. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum mengerti, silakan bisa hubungi nomor WA Ibu ya. Atau mudah-mudahan sudah cukup mengerti, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan modulnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.